Rahayu Mbah Darno. Ya Rahayu. Sugeng Dalu Mbah. Sugeng Dalu. Biasa ketemu lagi sama tim Hasanah Jawa Mbah. Sebelumnya saya kesini itu melihat udah banyak nih teman-teman dari sedulur Hasanah Jawa gitu Mbah. Ya. Mungkin hari ini ada kegiatan apa Mbah sebelum lanjut? Ya. Selamat malam dulu, selamat berjumpa kembali untuk saudara-saudara pemirsa channel Hasanah Jawa di mana saja berada. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Ya, kegiatan pada malam hari ini seperti biasa setiap malam Senin, mengadakan pertemuan dan membicarakan tentang Kapitayan Jawa. Dan pada malam hari ini ada acara khusus yang kita akan melakukan patrap, yang intinya kita akan mematrapkan Raja Kolocokro, supaya semuanya saudara-saudara yang belajar di dalam mendalami ilmu Jawa dan kapitayannya, supaya kita tahu dan kita paham bahwa sebenarnya ilmu orang Jawa, ilmu kita itu sebenarnya tidak kalah dengan ilmu-ilmu yang diajarkan selama ini dari luar sana gitu. Karena kelihatannya dimanapun ada serasean, ada pertemuan dan lain sebagainya, yang dibicarakan ya hal-hal yang tentang itu saja. Tapi di sini beda. Artinya beda. Setiap kita tuh melakukan patrap, melakukan semedi, melakukan ritual, paling tidak apa yang kita lakukan kita harus bisa merasakan. Itu tujuan saya. Dan yang namanya kita menjalani hidup, paling tidak kita tuh harus merasakan perubahan. Nah, perubahan dalam hal apa? Ya otomatis namanya kita itu menjalani roda kehidupan ini, yang tadinya mungkin banyak kesulitan, yang tadinya banyak masalah, yang tadinya banyak hambatan, ya supaya kita dipermudah dan kita diberi kemudahan, dan apa yang kita cita-citakan semuanya tercapai. Nah, itu semuanya letaknya ada di Raja Kolocokro. Makanya dari dulu saya sampaikan, sebenarnya ilmu belajar Jawa itu bukan hanya teori, bukan hanya wacana, tapi belajar ilmu Jawa itu adalah kasunyatan. Kasunyatan itu artinya bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan, dan bisa kita rasakan. Itulah yang dinamakan kasunyatan. Nah, untuk mencapai kasunyatan, sebenarnya ya kalau dilihat dari perjalanan para saudara-saudara yang belajar, ya mungkin belum nyampe ke situ, tapi saya melihat itu dikarenakan yang dihadapi keseharian. Makanya mulai malam ini akan saya ajak untuk mematrapkan Raja Kolocokro. Jadi saya bicara tentang kita harus mengultimatum Tuhan. Ya, dengan patrap Raja Kolocokro itulah metode atau jalan untuk mengultimatum Tuhan. Dalam arti supaya kebutuhan hidup ini di samping kita usaha semuanya bisa terpenuhi walaupun belum 100%. Itu tujuan pada malam hari ini. Nah ini Mbah, apa bisa dikatakan Raja Kolocokro ini tuh bukan puncak, atau ya bisa dikatakan puncaknya gitu, ada semestinya gitu harus dipatrapkan segala gitu, atau bagaimana?
dibilang puncak, karena ilmu Jawa itu juga banyak puncaknya. Tapi kan paling tidak, seandainya kita tuh mau pergi supaya kita itu lebih cepat, kita jalan kaki apa pakai jalan motor. Kan gitu. Kita sementara memilih jalan motor karena apa? Saya lihat orang-orang yang berjalan itu masih lama dan masih belum segera nyampe pada tujuan itu. Gitu. Kalau metodenya banyak sekali, bukan Raja Kalacakra saja. Ya, termasuk diantaranya Manekung, termasuk diantaranya mencapai atau kita sudah masuk pada syahadat jati itu. Tapi kalau yang lainnya kayak Manekung, syahadat jati kan sudah pernah dipraktekkan, ya. Tapi kan hasilnya masih minim. Nah, kita supaya kita tuh tahu mana yang maksimal, dan di samping itu supaya kalau sudah maksimal kan otomatis kita tuh lebih giat, lebih yakin, lebih percaya. Berarti kalau gitu belajar kapitasan Jawa itu enggak abal-abal, bukan hanya pengetahuan saja, praktek, namun prakteknya benar-benar bisa dirasakan. Dan itu maksudnya. Nah terus Mbah, di Raja Kalacakra ini kan barusan Mbah bilang bahwa dari si Patrap ini itu kita mengultimatum Tuhan. Nah yang dimaksud itu tuh seperti apa? Yang dinamakan mengultimatum Tuhan, mungkin saat ini dengan melakukan patrap-patrap yang lain, melakukan kapitan yang lain, kita itu mempunyai keinginan itu nggak sampai-sampai. Gitu. Maka cara mengultimatum Tuhan supaya ini segera disampaikan, segera tercapai, gitu loh maksudnya. Nah, di Kapitan Jawa yang bisa segera mencapai ke situ, dari kita dengan patrap semedi, kita membaca Raja Kalacakra. Nah, membaca Raja Kalacakra bukan sekedar dibaca, karena yang saya sampaikan di YouTube Raja Kalacakra bukan itu saja. Masih ada. Makanya nanti di saat patrap nggak boleh diliput, ya itu masalahnya. Itu. Kalau Raja Kalacakra itu yang dibicarakan di YouTube itu ya pasti hanya membicarakan yo Maraja Jaramaya, yo Marani Niramaya, ya cuman itu. Tapi Raja Kalacakra kan rangkaiannya banyak. Termasuk kita menempatkan bahwa rambut itu otomatis yang di atas kepala, yang dinamakan kuping, ya kumis itu rambut yang ada di sini. Yang dinamakan alis itu rambut yang di sini. Nah, Raja Kalacakra di antaranya itu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Dengan kita menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, akhirnya ini berfungsi semua. Kalau sudah berfungsi semua, akhirnya jasad ini nggak boleh kekurangan. Karena tahu kalau hidung itu fungsinya untuk menghirup, kalau mata fungsinya untuk melihat, kalau telinga fungsinya untuk mendengar, mulut fungsinya untuk bicara dan makan. Nah, kita sendiri walaupun itu semua sudah kita kerjakan, tapi kadang-kadang kita itu lupa. Nah, dengan lupa itulah kadang-kadang seolah-olah kita marah itu karena mulut. Padahal marah itu dari pendengaran yang tidak enak didengarkan, atau dari pandangan mata yang tidak pantas dilihat, dari penciuman yang bau itu tidak enak. Gitu. Nah, ini kita fungsikan masing-masing. Kalau sudah kita bisa memfungsikan masing-masing, akhirnya kita itu jangan terlena oleh pandangan mata, jangan terlena oleh pendengaran telinga, jangan terlena dari penciuman hidung, jangan terlena kita dari ucapan kita sendiri. Gitu. Nah, orang yang sudah bisa membedakan dan sudah bisa menempatkan ponco indrio, maka dengan metode membaca Raja Kalacakra itulah kita itu bisa mengultimatum Tuhan. Tapi kan Mbah ini mungkin agak saru bisa dikatakan,
kata ultimatum itu yang saya belum pahamin itu kan kayak ultimatum itu kan memaksa Tuhan. Iya. Nah, yang dimaksud kenapa kita tuh harus memaksa Tuhan? Nah itu. Lah memang Tuhan sendiri yang nyuruh kok. Tuhan itu harus dipaksa. Nah kalau kita nggak punya uang tanpa bekerja, apakah kita punya uang? Nah cara untuk mendapatkan uang kan kita paksa harus bekerja. Oke, oh iya. Apakah bukan ultimatum? Kemarin kan sudah saya gambarkan. Di saat orang kekeringan mau mendapatkan air, tanpa menggali tanah sampai sedalam itu, apa kira-kira mendapatkan air? Enggak. Apa kita cukup dengan berdoa? Itulah yang saya maksud mengultimatum. Di saat kita lapar, paling tidak kita itu harus menanak nasi. Kalau punya uang kita harus pergi ke warung untuk beli. Apakah bukan salah satu tanda mengultimatum Tuhan? Karena lapar itu kebutuhan untuk mengisi perut, air kebutuhan untuk mengisi Dahaga. di saat kita dahaga. Jadi saya kalau membicarakan tentang Tuhan itu sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Makanya orang itu sibuk mencari Tuhan. Sebenarnya, sudah loh. Dengan pikir, dengan datang ke sana, kumpul-kumpul, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan untuk mencukupi kebutuhan apa yang butuh dalam diri kita. Mungkin rohani kita. Tapi kebanyakan setelah kita mendengarkan siraman-siraman rohani, yang kita butuhkan juga kebutuhan roh jasmani sama saja. Siapa tahu di saat nanti kumpul-kumpul ada doa yang diajarkan. Wah ini nanti kalau membaca ini bisa mendapatkan rezeki. Nah artinya kalau sudah rezeki kan kebutuhan jasmani juga. Okay. Makanya jangan munafik dengan Tuhan, jangan berselingkuh dengan Tuhan. Ya. Kita butuh, tapi seolah-olah kita itu sudah nggak butuh lagi, kita sudah pasrah. Ya. Tapi dibalik kepasrahan dan dibalik kemunafikan itu ternyata kita tuh masih rakus. Gitu loh. Rakus boleh, tapi kita harus mempunyai bahasa Jawanya angger-angger atau batasan-batasan. Ya. Batasannya apa? Ya sebatas kemampuan kita. Gitu loh. Kalau kita itu mungkin dapatnya cuma 100.000, dengan kita itu kepingin mendapatkan 200 sampai 500.000, maka kita jangan sampai korupsi atau kita tuh membohongi orang lain. Itu loh. Nah, kan Mbah, mungkin kadang tuh orang-orang salah paham. Ya kan walaupun pernah nih Mbah itu sempat menerangkan ultimatum Tuhan, kan orang-orang tuh yang salah paham, wah nggak ini atau apalah kayak gitu. Seakan-akan yang dimaksud itu ultimatum yang negatif, tapi kan setelah diuraikan emang masuk akal gitu kan di situ. Nah memang tak buat seperti itu. Nah iya ya. Karena apa? Sekarang itu banyak orang yang membudayakan salah paham. Karena mengikuti paham yang salah. Gitu loh. Makanya dikala dengar mengultimatum Tuhan, kita dianggap kurang ajar. Iya. Lah apakah dia itu gak lebih kurang ajar? Coba kesalahan dilakukan sendiri, setelah dia salah kok mengadu kepada Tuhan. Ini kan orang kurang ajar. Iya. Ya mestinya jangan mengadu ke sana dong. Dikala kita itu salah sama orang, ya kita bagaimana orang itu bisa memaafkan kita? Masa salahnya sama manusia, terus kita itu mintanya ampun kepada Tuhan? Coba. Ya mestinya yang paling penting dia minta maaf pada orang yang kita dolimi. Baru ke sana. Itu. Nah ajarannya kan dikala kita salah, mintanya ampun kepada Tuhan. Ini kan istilah membudidaya paham yang salah. Salah paham jadinya. Karena dia belajar dari dia karena mencernanya karena salah paham. Itu. Makanya tak buat bahasa-bahasa yang plesetan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang selalu di dalam paham yang salah itu supaya kebakaran jenggot. Iya. Saya sering kali tak sampaikan toh. Nek wis ngono, wis ora sangingu jenggot mudah gelekap bakar. Supaya kita tuh nggak mudah kebakaran jenggot. Itulah orang-orang yang selalu menyalah-nyalahkan apa yang saya ucapkan. Ya salah. Dia masih mengikuti paham yang salah,
Sehingga salah-salah ya sudah, yang penting ngingu jenggot. Nyinggung orang mau, menyalahkan orang mau, di saat disinggung, di saat disalahkan kok dia marah. Nah, iya. Gitu loh. Ambo kalau orang tidak mau disalahkan, jangan menyalahkan orang lain. Kita sama-sama bertuhan, kita sama-sama mau mencukupi kebutuhan hidup. Gitu loh. Apakah ke pasar itu harus lewat jalan raya saja supaya nyampe ke pasar? Kan enggak. Bisa lewat ring road, bisa lewat jalan yang lain. Tapi tujuannya kan sama-sama ke pasar toh. Nah kenapa? Karena dia lewat jalan raya terus menyalahkan yang lewat jalan dalam. Nah apakah tujuan kita itu sama? Apakah perasaan manusia itu ya sama? Beda ya. Tapi di saat orang lain mengatakan sesuatu yang tidak sepaham dengan perkataan mereka dan yang paham yang dipelihara salah itu, wis nyalah no. Aku lagi ngomong mengultimatum Tuhan, wis gue ger kurang ajar Tuhan diultimatum dan lain sebagainya. Tuhan tak ultimatum ora tau medun kok, ora tau ngamuk kok. Jadi saya kecuali mengultimatum Tuhannya orang itu, mungkin saya salah. Mungkin Tuhan saya sendiri yang tak ultimatum. Tuhan saya loh waktu tak ultimatum, tenang saja, aman saja, gitu loh. Makanya kita fungsikan, kita punya telinga, dengarkan, cerna. Mungkin yang dimaksud mengultimatum Tuhan, oh mungkin ini, gitu. Nah kalau memang iri, mbok tiru, nek gak seneng, ora usah didelok, kan enak toh? Gitu. Kok mesti kita terus yang mempunyai pedoman, kita yang mempunyai kapitayan disalah-salahkan terus. Wong dia itu juga berpedoman kapitayan, sama saja. Kita nggak harus menyebut salah satu agama atau apa. Kepercayaan ya. Kita itu sama-sama mempunyai kepercayaan. Dan kita membicarakan kepercayaan kita sendiri kok. Nah, ngapain orang yang tidak kepercayaan mereka yang diobok-obok kok podo ora trimo. Wong Tuhan saja loh yang kita sembah, yang kita sebut beda-beda. Tuhan lo gak pernah protes. Nah orang yang berketuhanan lain, yang berkepercayaan lain kok iso do marah. Makanya belajar itu sekalian. Jadi daripada kita itu paribasane Jawa cincing ora wurung teles ya misal jeguri ben kebes gitu loh, supaya kita tahu bahwa oh kalau basah itu begini, ternyata basah itu menimbulkan efek dingin. Kecemplung wae ora tahu, basah wae ora tahu, sudah membicarakan tentang dingin. Nah apa kita itu kudu koyo anggang-anggang gitu loh, kebakar aja nggak pernah, tapi wis ngomong tentang panasnya api. Nah kan ini tuh kadang-kadang yang membuat kita tuh selalu salah paham terus. Mbok kalau kobong supaya kita tuh membicarakan panas itu, oh panas itu ternyata saya pernah terbakar. Gak tahu ngombe toak, gak tahu ngombe arak, ngomong haram. Ya ngombe dhisik lagi ngomong, efeknya nggak enak di badan. Ini ada organ tubuh yang terganggu dan lain sebagainya. Mbok ngono. Orang tahu ngombe kok ngomong no. Efek buruknya minuman. Okay. Nah itu mah kebetulan nih Mbah singgung masalah ini kan ibarat kata tuh kita belum tahu ngejegur katakanlah, terus kita membicarakan basah gitu. Kan bisa dikatakan kita itu kan Mbah tuh dulu pernah bilang bahwa kita untuk masuk ke ranah spiritual yang dalam gitu yang berkelanjutan itu kita harus nakal dulu. Nah, yang dimaksud nakal dulu itu kita harus tahu sejatinya, ibarat panas juga itu kita harus benar-benar tahu panas itu ini gitu baru bisa menguraikan, atau bagaimana? Itu sarana untuk menjaga lisan kita supaya kita gak gampang menyalahkan orang lain. Ternyata kalau itu salah, iya memang saya pernah melakukan itu dan saya rugi. Barulah kita itu ngajari orang jangan melakukan itu. Ini ruginya lebih besar daripada
manfaatnya. Itu loh. Nah, nggak pernah sama sekali melakukan itu, kok ngajari orang. Nah, yang diajarkan itu apa? Berarti kan dia menyampaikan cerita. Dongeng berarti. Dongeng berarti. Nah, bukannya orang-orang yang bersalah paham itu kan menceritakan tentang dongeng terus. Makanya belum pernah ke sana sudah membicarakan tentang yang di sana nanti. Gitu loh. Ini aja. Kita itu kalau membicarakan tentang surga, apakah kita sudah memuliakan jasad dan jagat ini? Kalau kita sudah mulia dengan jasad dan jagat ini, dan kita itu istilahnya makan, kita itu minum, karena hasil karya jasad ini, bukan karya ini. Nah, itulah dia yang sudah bisa mensurgakan dirinya. Maka dia berhak untuk menyampaikan itu. Tapi kalau surganya jasad itu jualan ini, jualan dongeng. Ya kalau saya, walaupun mobilnya mengkilat, rumahnya bagus, berarti dia hidup di neraka. Dia menikmati. Mestinya kan menikmati itu orang yang sudah terpenuhi. Dia menikmati hasil karya orang-orang yang masih kesakitan. Ya. Makanya kita sadar diri. Ya, makanya saya ajak Patrap Semeti Raja Kolocopro supaya kita tuh mengedepankan rasa sosial kita di dalam hati itu loh. Dan kita itu mempunyai Tuhan, mempunyai kebutuhan. Maka dengan hidup di alam yang masih luar biasa ini indahnya, supaya alam ini selalu mengeluarkan berkahnya, maka alam inilah yang kita ultimatum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasad. Setelah jasad kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang jauh di sana yang membutuhkan. Itulah kalau kita membicarakan tentang surga. Itu. Jadi kita masih hidup, tapi rasanya kita itu sudah hidup di dalam pertamanan yang indah. Pertamanan yang indah ya alam ini. Itu. Kalau ingin mencapai surga begitu, sudahkah kita itu membantu orang lain? Sudahkah hidup kita itu untuk mengedepankan sosial? Kalau memang itu sudah dilakukan, monggo untuk membicarakan surga yang model apa, monggo. Tapi kalau enggak, bisa medit, bisa pailit, ya. Dia bisanya makan hanya dari pemberian orang lain, karena tentang jualan dongeng itu tadi, digaji dan lain sebagainya. Tapi ya karena mempunyai pedoman, mempunyai dalil masing-masing, ya dianggaplah orang yang membicarakan itu adalah membicarakan kebenaran, sehingga dia dapat upah itu karena menyampaikan kebenaran. Tapi ini fungsinya apa? Tujuan kita punya tangan, punya kaki itu. Masa cuma jalan, setelah itu membicarakan tentang dongeng, terus kita dibayar, terus puji syukur pada Tuhan gitu. Itu fungsinya ini loh apa? Gitu loh. Wong ini alat untuk mengultimatum. Boleh kita menerima itu, boleh. Tapi paling tidak itu sudah pernah memanfaatkan yang ada pada tubuh ini. Gitu. Jadi ya paling tidak itu kita makan itu hasil keringat. Paling tidak itu begitu. Nah, ini kita membicarakan kapitalan kita sendiri loh ya. Okay.